Oke, jadi saya ingin mereview terlebih dahulu apa yang sudah dijelaskan dengan database contoh yang sudah saya berikan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, saya ingin mereview dengan cara Anda mencoba membuat sebuah database baru. Nah, database baru yang Anda buat ini ya, itu Anda simpan dengan nama database-nya Bimbel, singkatan daripada bimbingan belajar. Kalau sebelumnya database untuk penjelasan nama database-nya handphone, kalau sekarang nama database-nya diberi nama Bimbel. Ya, tentunya dengan format file ACCDB. Nah, kemudian setelah Anda siapkan sebuah database baru dengan nama Bimbel, nah saya ingin Anda mencoba membuat 5 buah tabel. Ya. Nah, tabelnya kalau Anda perhatikan ada di sini, yaitu tabel siswa, tabel sekolah, tabel nilai, tabel mata pelajaran, serta tabel guru. Ini tabel yang akan dibuat. Pertama, saya ingin Anda membuat tabel sekolah dulu. Tabel sekolah ini isinya sebagai berikut. Jadi data sekolah yang yang tercatat sebagai siswa di bimbingan belajar tersebut. Hanya sebagian, saya hanya menempatkan tabel sekolahnya terdiri dari kode sekolah, sekolah, alamat, dan kota. Kode sekolahnya memakai SB001, SB002 sampai dengan SB005. Perlu saya sampaikan bahwa data sekolah ini adalah data sekolah fiktif. Ya, nanti Anda simpan namanya tabel sekolah. Adapun struktur tabelnya sebagai berikut. Ini struktur tabelnya. Pertama, ya, tabel sekolah ini kode SKL. Ini jangan lupa sebagai primary key, ya. Jangan lupa sebagai primary key. Data type-nya short text kalau Anda menggunakan versi 2017, 2019. Tapi kalau memakai versi yang lama, ini teks, ya. Kemudian field yang kedua, sekolah juga short text. Ya, di sini saya beri keterangan, kode sekolah, field size-nya lebarnya 6, sekolah lebarnya 30, alamat short text lebarnya 50, dan kota short text lebarnya 30. Jangan lupa Anda save, diberi nama sekolah. Setelah di save, seperti saya tadi sudah ingatkan, salah satu field name kan harus ada yang jadi primary key. Dalam hal ini primary key-nya adalah kode SKL. Setelah di save, kemudian Anda isikan datanya sebagai berikut, cukup 5 record data. Kebetulan datanya fiktif di sini. Sebenarnya Anda boleh data yang berbeda, tapi saya sarankan sementara dalam latihan ini Anda gunakan data yang sama. Sudah, kalau sudah data sekolahnya selesai Anda buat, ini Anda close. Berikutnya, Anda buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini, ya, tabel kedua ini informasinya nomor induk pelajar NIP ada berapa record ini? Ada 8 record, kemudian nama pelajarnya, alamat, kota, pembayaran, telepon, kode SKL, kode sekolah. Nah, kode sekolah ini kalau Anda perhatikan di sini mengacu lookup ke tabel sekolah yang tadi sudah Anda buat, sehingga tidak akan salah ketik untuk kode sekolahnya. Nah, adapun strukturnya di sini ada juga attachment ya untuk foto siswanya. Jadi saya ulangi lagi, NIP, nama, alamat, kota, pembayaran, sudah lunas atau belum lunas, kemudian telepon, kode sekolah berbentuk lookup, dan attachment. Nah, adapun strukturnya sebagai berikut. Ini strukturnya, ya, nomor induk pelajar, ini NIP, jangan lupa ini jadi primary key-nya, lebarnya 6 short text. Field size-nya di bawah ini 6 short text. Kemudian nama short text juga, lebarnya 30, alamat short text juga lebarnya 50, kota short text juga lebarnya 30, biaya di sini yes or no, ya. Jadi hanya centang dan tidak dicentang. Kalau dicentang berarti yes, tidak dicentang berarti no. Jadi Anda pilih data type-nya yes or no, ya. Nah, cuma ada sedikit perbedaan. Saya ingin caption. Jadi sebenarnya field name-nya adalah biaya. Tapi dalam tulisan tampilan di tabelnya atau di form-nya ingin tertulis pembayaran. Jadi field name-nya biaya, tapi caption-nya di sini Anda beri caption pembayaran. Saya beri keterangan caption pembayaran.
di bawah ini ya. Kemudian telepon short text. Kenapa short text? Lebar 20 karena toh telepon tidak akan dikalkulat untuk ditambah kurang kali bagi. Kode SKL ini short text ya, lebarnya 6. Cuma kode SKL ini Anda ganti dengan lookup wizard ya, untuk melatih Anda bagaimana Anda kaitkan kode SKL pada tabel siswa ini dengan melookup ke tabel sekolah. Foto attachment ya, attachment tidak ada pengaturan apapun yang nantinya diisi dengan foto siswanya. Kalau sudah, setelah Anda beri primary key pada NIP-nya, Anda save, kemudian view datasheet view, Anda ketikkan datanya sebagai berikut. Ini datanya. Ya, diusahakan NIP-nya sama ya, kemudian kode SKL-nya sama. Nanti ada akan dipakai untuk sub report sehingga mudah di dalam pengelompokan. Yang diberi centang ini lunas, yang belum diberi centang berarti biayanya belum lunas. Captionnya tuh jadinya kan pembayaran bukan biaya. Padahal field name-nya biaya. Attachment sementara dikosongkan dulu. Ya, nanti diisi ketika Anda merancang form untuk menempatkan foto masing-masing siswa. Fotonya Anda boleh googling atau memakai foto apapun dari masing-masing siswa. Misalkan Hendra fotonya ini, Bambang fotonya ini, bebas gitu ya. Nah, kalau sudah Anda save, kemudian Anda tutup. Jadi, Anda sudah membuat 2 buah tabel, yaitu tabel sekolah isinya ini dan tabel siswa isinya ini. Di mana tabel siswa ini kode sekolahnya kode SKL-nya lookup ke tabel sekolah ini sehingga tidak akan salah. Kalau sudah ini saya tutup ya. Berikutnya kita buat tabel yang berikutnya yaitu tabel mata pelajaran. Tabel mata pelajaran rencananya tampilannya sebagai berikut, simple saja. Ada kode mata pelajaran, ada mata pelajaran. Adapun strukturnya ya sebagai berikut ya. Kode MP singkatan dari kode mata pelajaran, jangan lupa ini primary key. Tipenya short text, lebarnya cukup 4 ya. Kemudian mata pelajaran short text lebarnya 20. Perlu saya sampaikan, semua field name yang Anda bentuk baik itu untuk siswa, sekolah dan mata pelajaran, saya sarankan tidak memakai spasi. Jadi kode MP mata pelajaran seperti ini. Kalau sudah Anda save, kemudian view datasheet view, ketikkan datanya hanya sedikit. B141 biologi, F141 fisika, K141 kimia, dan M141 matematika. Kalau sudah Anda save, Anda tutup, close, berarti Anda sudah punya 3 tabel. Kalau saya review kembali, tabel siswa ini, ya, kemudian tabel sekolah ini, dan tabel mata pelajaran. Nah, kalau sudah, ya, Anda lengkapi semuanya. Berikutnya, kita buat tabel guru. Yang keempat, buat tabel guru. Ini rencana tabel guru yang akan kita buat, yaitu kode gurunya, nama gurunya, kemudian alamat tempat tinggal gurunya, serta statusnya. Apakah dosen honorer atau dosen tetap. Nah, adapun struktur tabelnya, nanti disimpan namanya guru sebagai berikut, view, design view, ini strukturnya, yaitu kode guru, ya short text lebarnya 10, nama short text lebarnya 30, alamat short text lebarnya 50, dan status short text lebarnya 20. Jangan lupa kode guru primary key. Nah, sebenarnya status guru tetap dan honorer ini Anda bisa juga menggunakan lookup wizard, memakai lookup wizard di sini, tetapi pilihannya I will type. Anda coba pilihannya I will type the value that I want dengan diketikkan pilihannya honorer dan tetap, sehingga ketika Anda mengetikkan, Anda cukup mengetikkan honorer, cukup memilih honorer dan tetap. Jadi di sini Anda bisa ganti lookup wizard, kemudian I will type, next di sini, kemudian number of column-nya 1, Anda ketikkan di sini misalnya tetap, ya tetap. Kemudian di bawahnya di sini honorer. Kemudian kalau sudah next ya, disimpan tetap dengan nama status ya. Kemudian kalau sudah Anda klik finish ya. Nah, kalau sudah klik finish, Anda save, disimpan. Nah, setelah disimpan, di save, Anda bisa tampilkan hasilnya view data view. Nah, nanti harusnya di sini memilihnya gini kan tuh, honorer tetap. Honorer tetap. Ini juga honorer tetap. Sehingga Anda tidak akan salah daripada mengetik berulang-ulang. Honorer tetap kan dengan cara seperti relatif mudah. Kalau sudah, Anda close.
Langkah yang terakhir adalah menginputkan tabel yang kelima, yaitu nilai. Adapun tampilannya sebagai berikut, terdiri dari nomor urut, nomor induk pelajar, NIP, kode mata pelajaran, kode guru, ini kode guru, ya, ini kode guru. Kemudian kuis 1, nilai kuis 1, nilai kuis 2, nilai UTS, dan nilai UAS. Adapun strukturnya sebagai berikut. Nomor saya inginkan auto number, jadi otomatis, jadi Anda tidak usah isi, langsung aja klik ke NIP-nya, otomatis dia diberi nomor 1. Lanjutkan isi lengkap satu record, Anda klik lagi NIP yang kedua, dia otomatis nomornya 2 karena auto number. NIP lebarnya 6, field size-nya, kode mata pelajaran short text lebarnya 4, kode guru short text lebarnya 10, quiz number, ya, biarkan default-nya saja, atau boleh Anda default-nya saja, yaitu long integer. Ya, jangan lupa nomor primary key. Sebenarnya kode MP dan kode guru boleh Anda gunakan lookup, tapi terserah, optional. Anda boleh kode MP, kode mata pelajarannya lookup ke mata pelajaran, kode guru lookup ke tabel guru. Silakan, tapi enggak juga nggak apa-apa. Nanti kita atur relasinya. Nah, kalau sudah Anda save, diberi nama nilai, adapun tampilan datanya sebagai berikut. Ya, tampilan datanya sebagai berikut. Anda ketikkan datanya, jangan lupa NIP dan kode mata pelajarannya ini harus persis sama. Karena kalau ternyata tidak sama, maka ketika dibuat relasi akan keluar pesan error kalau Anda tampilkan one to many-nya. Juga kode mata pelajaran, juga kode gurunya. Ya, nah, kalau sudah Anda save, Anda tutup. Ya, kenapa harus ditutup semuanya? Karena kita akan lanjutkan membuat relasi antar tabel. Nah, relasi antar tabel hanya bisa dilakukan dalam keadaan tabelnya tertutup. Jadi nanti Anda masuk ke database tools, Anda pilih relationship. Nah, Anda add tabelnya, ya ambil seluruhnya, guru, mata pelajaran, nilai sekolah, dan siswa. Kemudian Anda atur penempatannya sebagai berikut. Yang pertama, Anda tarik dari kode MP ke kode MP, kemudian kode guru ke kode guru, kemudian NIP ke NIP, kemudian kode sekolah ke kode sekolah. Kalau ketika Anda menarik ingin keluar tanda one to many-nya, maka Anda edit relationship seperti ini, kode MP ke kode MP, jangan lupa enforce referential integrity-nya. Oke, akan keluar one to many. Kalau datanya benar, harusnya tanda one to many-nya, satu ke banyaknya akan ditampilkan. Tapi kalau keluar pesan error, Anda save dulu relationship-nya, Anda hapus dulu garisnya, Anda cek dulu apakah betul kode mata pelajaran yang ada di mata pelajaran sama dengan kode mata pelajaran yang ada di nilai. Baik itu sama lebar width-nya ataupun sama pengetikannya. Kalau itu sama, harusnya tidak ada masalah. Jangan lupa di save, kemudian relasinya Anda tutup, close. Itu untuk membuat relasi antar tabel. Nah, langkah yang berikutnya, ya, kalau kita cek sekarang, setelah Anda buat relasi antar tabel, maka siswa ini, kalau saya klik tanda plus, tabel siswa, ini loh, ternyata siswa B14001 Hendra, dia mengambil kode mata pelajarannya ini. Kemudian Ratna mengambil kode mata pelajaran ini dengan nilai sebagai berikut. Ya, ini untuk tabel siswa. Jadi terlihat kalau sudah direlasikan. Tabel sekolah, ternyata yang berasal dari sekolah SMA Negeri 1, 2 orang. Dari SMA Negeri 2 nggak ada, SMA Negeri 3 ada 3 orang. Ini hasil relasi antar tabel. Kemudian tabel nilai tidak tertampil. Tabel mata pelajaran, ternyata yang mengambil biologi ada 3 orang, yang mengambil fisika 3 orang, yang mengambil kimia tidak ada, mengambil matematik 3 orang. Ya, ini juga saya tutup. Kemudian dari guru kita coba cek, guru Harumanjaya itu pesertanya 2 orang, Kinanti 2 orang, kemudian Muhammad Saputra tidak ada, Lani Lestari 3 peserta. Ya, ini untuk tabel guru yang sudah direlasikan, Ya, jangan lupa sering disimpan. Pengaturan formatnya bebas. Nah, berikutnya, untuk memudahkan Anda menginputkan data siswa, data sekolah, data guru, Anda rancang formnya. Anda jangan mengacu ke yang ditampilan di sini ya. Ini nanti akan berbeda.
Yang pertama Anda coba rancang form data guru dulu, boleh. Form data guru, ini untuk form data guru, tampilannya ingin sebagai berikut. Informasinya untuk menginputkan data guru ada kode guru, nama, alamat, dan statusnya. Ya, Anda lengkapi dengan pencarian nama guru. Jadi kalau misalkan saya ingin mencari guru Ratna, ya harus nanti akan tampil Ratna di sini. Kalau Anda mencari guru Bambang akan tampil Bambang. Begitu seterusnya. Jadi Anda lengkapi itu. Kemudian Anda lengkapi dengan tombol navigasi untuk berpindah record. Ini untuk berpindah record. Yang berbeda sedikit dari yang sudah dijelaskan, di sini ada tanggal, ya, tanggal penginputan data. Nah, tanggal penginputan data, kalau kita masuk ke desainnya, view design view, ya, ini desainnya. Ini Anda gunakan date, yaitu menggunakan di sini. Anda gunakan date, nih, date time. Anda klik date time di posisi form header. Date time di posisi form header. Nanti ketika Anda klik date time, akan ditanya, apakah Anda mau menampilkan jam dan tanggal, include date, include time. Nah, saya ingin include date saja, include time-nya centang yang dibuang. Format tanggalnya ingin yang kedua, ini tanggal, bulan, tahun. Kemudian kalau sudah Anda klik OK. Ya, Anda klik OK, dia akan tempatkan. Nah, pada umumnya ditempatkannya di ujung kanan ini. Anda tinggal drag ke sini, kemudian diatur labelnya supaya mewakili tanggal yang Anda buat. Kalau sudah, jangan lupa di-save. Kalau Anda tampilkan, maka informasi tanggal sistemnya akan ditampilkan di sini. Nah, di sini ini area form header, ini area detail, ya, dan ini adalah area footer. Ya, moto, quote daripada bimbingan belajar Bintang Makmur. Kebetulan nama bimbingan belajarnya sama Bintang Makmur. Nah, ini desainnya. Ya, ini desainnya, ini area header, ini area detail, kemudian ini area form footer. Nah, kalau sudah di-save, Anda bisa tutup. Yang kedua yang saya ingin Anda buat adalah form data siswa. Form data siswa, ini ya form data siswa. Nah, form data siswa di sini Anda lengkapi dengan foto. Gunakan manage attachment ini, tambahkan fotonya. Ya, fotonya ya kalau Anda punya foto yang memang betul mewakili silahkan. Ini saya fotonya fiktif, Hendra fotonya ini. Ya, Hendra fotonya ini. Kemudian dilengkapi dengan pencarian data siswa di sini, ya kan? Mencari Bambang keluar Bambang, mencari Ratna keluar Ratna, kira-kira seperti itu. Juga dilengkapi tombol navigasi, otomatis yang lunas dan tidak lunas tertulis labelnya adalah pembayaran, tapi filternya biaya. Kode sekolah di sini kan berupa pull down, pemilihan menu, ya, pull down atau drop down ke sini untuk memilih kode sekolahnya, ya. Nah, adapun desainnya sebagai berikut, ya, desain view, ini tampilan desainnya, ini area form footer dilengkapi juga tanggal, ini area detail, ya, dan ini adalah di paling bawah adalah area form footer, moto sekolahnya, yaitu Sekolah Bimbel Bintang Makmur. Ya, kalau sudah Anda tutup. Ya, Anda tutup. Nah, yang terakhir, form yang harus Anda buat adalah form input nilai. Yang ini, form input nilai. Nah, form input nilai ini sedikit yang terakhir Anda buat adalah form input nilai. Sebentar ya. Nah, form input nilai ini sedikit lebih kompleks, ya, sedikit lebih kompleks. Kenapa? Karena diambilnya form input nilai ini diambilnya dari tabel nilai ini. Padahal tabel nilai informasinya NIP, kode, MP, kode guru, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Ini datanya. Nanti Anda tata supaya menjadi seperti ini. Berarti ini nomor induk pelajar NIP, itu otomatis ya dari nilai. Kemudian kode guru diambil dari nilai. Sedangkan kode mata pelajaran diambil dari nilai juga, cuma ininya ya diganti menjadi combo box atau list box. Kemudian kuis 1 ditempatkan di sini, kuis 2 tempatkan sini, UTS tempatkan sini, dan UAS ditempatkan di sini. Anda lengkapi dengan navigasi juga di bawah dengan motonya. Yang membedakan Anda harus menambahkan, ya, ini kalau saya tambah desainnya di sini, Anda harus menambahkan nama, alamat, kota, sekolah. Berarti Anda gunakan add existing field di sini. Anda tampilkan seluruh tabel, kemudian tambahkan nama sekolah ini, nama
nama alamat kota sekolah, berarti data siswanya. Data siswanya di sini ditambahkan dengan informasi nama alamat sekolah di sini. Ini data siswa. Di sini Anda tambahkan nih, di drag nama ke sini, alamat drag ke sini, kota di drag ke sini, dan nama sekolah. Nama sekolah diambilnya dari sekolah di sini. Sekolahnya ini. Sekolah di drag ke sini. Kemudian yang mata pelajaran ini, kan asalnya kode mata pelajaran di Dell, Anda ganti dengan ini. Di Dell Anda ganti dengan listbox. Sudah dijelaskan ya sebelumnya. Diganti dengan listbox. Kemudian, nah, sedangkan untuk ya nama guru ini diambil dari kode guru, berarti Anda cari nama guru. Nama guru ini, nama guru Anda drag ke sini, dia mengacu ke kode guru ini. Ya, mengacu ke kode guru ini. Nah, kalau sudah Anda drag, berikutnya untuk yang nilai kuis 1, kuis 2 kan sudah ada ya dari tabel nilai. Jadi kuis 1, kuis 2, UTS UAS sudah ada dari sana. Anda tinggal lengkapi dengan nilai akhir. Nah, nilai akhir ini ketentuannya adalah ya, nilai akhir, perhatikan ketentuannya. Ketentuannya adalah kalau saya tampilkan dari buildernya aja ya kan, ini kan memakai rumus kan. Oke. Saya tampilkan property sheet-nya di sini. Untuk nilai akhir ini ya, name-nya diberi nama nilai akhir. Jadi untuk yang nilai akhir ini Anda buatnya memakai ini kan, memakai text box. Jadi Anda buat nilai akhir ini memakai text box, Anda drag ke sini. Jadi nilai akhir dibuat memakai text box, di drag ke sini. Kemudian name-nya Anda beri nama nilai akhir tanpa spasi. Kemudian rumusnya, control source-nya sebagai berikut. Kuis 1 itu 10%. Berarti kuis 1 dikalikan 10%. 0,1 atau boleh 10/100 paling aman. Ditambah kuis 2 dikalikan 10%. 0,1 atau dikalikan 10/100. Ya. Nah, hati-hati kalau Anda regional settingnya masih defaultnya berbahasa Inggris, titik. Tapi kalau sudah Indonesia, 0,1. Tapi kalau masih defaultnya 0,1. Jadi kalau error, perhatikan titik atau komanya. UTS 30%. UTS kali 30/100 atau 0,3 dan UAS 50%. Ini rumusnya. Kalau sudah Anda klik OK, maka di sini akan terkalkulit. Kuis 1 dikalikan 10%, ditambah 10% dari kuis 2, ditambah 30% dari UTS, dan ditambah 5% dari UAS. Statusnya di sini, ya status, Anda beri nama, name-nya status, kemudian rumus statusnya Anda gunakan if. Jika nilai akhir di atas sama dengan 60, maka tulis lulus. Kalau tidak, tulis tidak lulus. Ya, jadi statusnya if nilai akhir di atas sama dengan 60, lulus. Kalau tidak, tidak lulus. Jangan lupa diapit memakai tanda petik 2. Nanti akan keluar lulus dan tidak lulusnya di sini. Ya, sedangkan yang biaya di sini, nah kan biaya yang pembayaran field biaya ini kan hanya keluarnya kalau Anda lihat di nilai itu hanya contreng kan, lunas dan tidak lunas. Nah, kalau ingin keluarnya menjadi seperti ini, keluarnya ingin tulisan lunas dan tidak lunas, bukan hanya contreng seperti ini. Ya kan ini kalau Anda lihat kan nilai untuk Bambang 87,2, status lulus karena di atas 60. Kemudian untuk Hendra 45, 75, 35, 42, nilainya 43,5, status tidak lulus. Tapi di sini lunas. Lunas tidak lunasnya belum di sini keluar lunas dan belum lunas. Nah, untuk mengatur itu ya untuk mengatur itu di tampilan desainnya di sini ya yang ini Anda rumus buildernya sebagai berikut. If biaya sama dengan true, artinya kalau check mark biaya dicentang, artinya sama dengan true, lunas. Kalau tidak true atau false, maka belum lunas. Itu yang sedikit membedakan. Anda bisa coba, ya, karena kalau tidak mencoba, berarti Anda tidak menambah pengetahuan materi tentang bagaimana Anda menggunakan if untuk yang kondisinya yes or no, seperti itu. Kalau sudah, kembali ke tab home, view, form view, ini tampilan yang ditargetkan ingin ditampilkan. Ya, yang ingin ditampilkan. Nilai saya tutup, kemudian ini input nilainya. Jelas? Ya. Nah, jadi kalau saya kembali, saya save ya.
kalau saya kembali ke awal, tugas atau review yang harus dikerjakan dalam database bimbel ini, pertama Anda membuat 5 buah tabel, mulai dari tabel siswa, tabel sekolah, tabel guru, tabel mata pelajaran, tabel nilai, sesuai dengan urutan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian Anda buat relasi antar tabelnya, seperti ini. Kemudian Anda merancang 3 buah form, yaitu form guru, ya, kemudian form siswa yang dilengkapi dengan foto, dan form nilai yang ada kalkulatnya, nilai akhir, status kelulusan, dan lunas dan belum lunasnya. Nah, ini semua yang harus dicoba terlebih dahulu agar apa yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya itu Anda bisa coba kembangkan ya supaya tidak lupa.